Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Hari ini gue balik lagi dengan buka box gadget. Nah, untuk gadget yang bakal gue review kali ini nggak kecil, tapi gede. Itu adalah Kuil longboard elektrik. Ini bisa jadi pengganti boosted board. Tapi kita lihat dulu detailnya dalamnya seperti apa. Hey. Ini adalah Kuil D3M, longboard elektrik alternatif bagi lo yang pengen beli boosted board tapi nggak kuat karena terlalu mahal. Longboard ini beratnya 7,3 kilo, sekali dicas bisa dipakai hingga 30 km, kecepatan maksimum 45 km per jam, terus beban yang bisa diangkut sampai dengan 120 kg. Jadi di dalam kotaknya kita nemuin ini manual book yang kali ini bakal gua baca. Biasanya gak gua baca karena cuman ada 5 halaman. Terus ada charger untuk longboardnya, cukup gede tapi ringan sih. Ini kabel USB kemana ini? Oh, USB dari longboardnya untuk ngecas remote. Ini remote-nya beda sama remote boosted board. Boosted board itu kan yang masuk jaring, kalau ini enggak kayak gini. Ini bagusan pakai tali sih biar aman kalau lagi berkendara kaget nggak jatuh. Ini adalah Kuil D3M longboard elektrik dengan hub motor. Apa yang bedain sama boosted board dan juga longboard bikinan gue sendiri kemarin? Kalau longboard bikinan gua itu motornya ada di luar, terus ada belt. Sedangkan Kuil ini dia motornya udah di dalam roda, jadi nggak kelihatan dia seperti elektrik skateboard karena motornya udah dipendem di dalam rodanya. Terus selain itu, ini baterainya swappable, bisa dicabut lalu diganti dengan baterai lain. Jadi oke untuk perjalanan jauh. Walaupun Kuil sendiri ngeklaim bahwa dia sekali cas bisa dipakai 20 hingga 30 kilo jaraknya. Terus di sini ada tombol power. Terus ini ada colokan untuk charging baterai. Buat gua build quality cukup oke untuk longboard yang harganya 3 kali lipat lebih murah dari boosted board. Ini dari Kuilnya dipasarin harganya sekitar $500, dimana kalau boosted board itu $1.500. Kejam banget harganya, kayak harga Ninja second. Kalau ini jauh lebih murah, tapi kita harus lebih tahu lagi tentang kualitas nih produk dengan kita test ride nanti. So biar lebih tahu detailnya, mari langsung kita test ride. Tuh, lihat jalan Jakarta. Brengsek banget. Masih aja nemu aspal rusak kayak gini. Tapi ya begitulah dilema hidup di Jakarta. Mau pakai mobil macet parah, pakai kendaraan lain, nemu jalannya kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, gue tetap pengen mengurangi kemacetan. Jadinya udah setahunan terakhir gue nggak pakai mobil sama sekali. Tiap hari gue ke kantor naik motor atau kadang naik longboard. Buat lo yang udah lama subscribe pasti tahu gue pernah bikin longboard elektrik sendiri yang super ngebut itu. Nah, karena penasaran, kali ini gue mau nyobain longboard elektrik dari pabrik. Apakah lebih nyaman dibanding longboard gue? Tentu iya. Longboard gue itu galak banget, sedangkan ini semut. Mungkin karena dia pakai hub motor, dimana motornya itu disimpan di dalam roda, sedangkan punya gue tuh pakai rantai keteng. Jadi lebih agresif. Selain itu, dia kalau lihat polisi tidur aman. Sedangkan longboard gua karena baterainya tebel, gua taruh bawah deck. Tiap kena polisi tidur nyangkut. Terus selain itu nih longboard ternyata bisa nanjak juga.
Lu tahu jalanan di Jakarta kadang ada nanjaknya, ada turunnya, dan ternyata nih longboard bisa nyukupin semua kebutuhan gua di jalan. Jarak pengereman cukup aman. Jadi remote-nya ini ada dua mode. Di sini adalah tombol mode. Ini tombol power, nyalain matiin remote. Ini tombol mode. Kalau mode pertama, begitu kita gas, dia akan maju dan ini ngerem. Tapi kalau kita pencet lagi, begitu kita gas, dia akan mundur. Ini untuk ngerem. Jadi ini longboardnya bisa maju maupun mundur, suka-suka kita. Cuman harus hati-hati waktu kita lagi berkendara, jangan sampai kebalik sehingga waktu kita lagi harusnya maju terus tiba-tiba mundur, kita bisa kepental. Salah satu kekurangan minor yang gue temuin di longboard ini adalah di bagian baterai, dimana kalau dipasang dia nggak bisa netep dan kenceng. Goyang. Jadi itu salah satu kekurangannya, tapi gue udah punya troubleshootnya, simple, yaitu pakai spons ini. Kita taruh di sini, terus kita masukin. Nah, dengan dikasih ganjalan busa tadi, ini udah solid, jadi tinggal dibaut kencangin lagi. Dan tinggal dikunci lagi. Udah deh. Oke, sekarang gue mau ngetes top speed dari longboard ini. Ini mode standar dulu. Jadi ada dua mode, satunya mode standar dan satunya mode expert. Yang standar diklaim bisa sampai 30 km per jam, yang expert bisa sampai 45 km per jam. Tapi kita belum tahu kalau kita belum nyoba. Mari langsung kita coba. Untuk mengubah mode speednya dari standar menjadi expert, tekan tombol power 7 kali. Jadi ini tadi tiap kecepatan di atas 25 dia goyangnya minta ampun karena truknya kendor, harus dikencengin. Dan tadi cukup menyeramkan goyangnya, walaupun gue udah duduk tetap serem. Jadi kayaknya gue nggak mau ngebut sampai top speed beneran deh. Yang expert mode itu diklaim bisa sampai 45 km per jam, tapi gue di speed 35 udah jiper sih, karena itu tadi wobbling. Ini gue coba kendorin lagi biar manuver enak, tapi gue nggak boleh lari lebih dari 25 km per jam. Dan buat gue itu udah cukup, itu udah lebih kenceng dari orang sepedaan. Sore itu kelar gue ngetes kecepatan, gue tetap ngelanjutin pakai tuh longboard keliling-keliling area Jakarta Selatan, nyari jalanan yang flat, terus nyari jalanan yang turunan untuk ngetes rem, terus nyari jalanan yang nanjak untuk ngetes tenaga. Sekalian gue pengen ngetes seberapa tahan baterainya. Wah, tadi gue mau nyoba ketahanan baterai, gue cas full terus gue bawa pergi gitu. Tapi udah sampai gelap gini, baterainya baru berkurang 25%. Tapi kita lihat dulu hasilnya di Edomondo sepanjang tadi udah berapa jauh yang gua lewati. 4,5 km jaraknya. Terus baterainya yang berkurang baru 25%. Jadi itu tadi juga 4,5 km juga naik turun. Jadi kalau flat mungkin bisa 5 kilo per 25%. Berarti kalau full charge berapa? 20 kilo.
Not bad. Not bad. Oke, itu tadi gue udah jelasin tentang spek dari Coil electric longboard, dan juga gue udah nyobain test ride keliling-keliling sini. Lu udah tahu maksimum speednya, walaupun kayaknya gue juga belum berani sampai full banget. Terus lu udah lihat ketahanannya, performanya. Gue harap apa yang gue sampein bisa bikin lu makin jelas tentang produk ini. Dan kalau lu tertarik untuk beli juga, tunggu aja, ntar gue infoin di Instagram siapa yang mau beli. Gue udah punya partnership untuk jualan ini di Indonesia, jadi tunggu aja kabarnya, nanti lo bisa beli juga. So this is the end of this episode. Thanks for watching. Sampai jumpa di episode lain dengan gadget yang lebih racun. Bye bye.